Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman mengenai bagaimana sih cara mengisi kurikulum vitae dan cara menyelesaikan soal esai pada seleksi tahap 1 guru penggerak ya di angkatan 6 ini. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu di luar sana yang menyaksikan video ini memiliki pengalaman-pengalaman yang lainnya. Silahkan bagikan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar video ini ya, sehingga Bapak dan Ibu peserta angkatan 6 menjadi lebih terbantu dan semuanya lolos di seleksi tahap 1 ya. Sebelum kita bahas mengenai cara pengisian kurikulum vitae dan juga soal esai pada tahap 1 seleksi guru penggerak angkatan 6, kita perlu pastikan dulu Bapak dan Ibu berada di wilayah sasaran untuk guru penggerak angkatan 6. Jika Bapak dan Ibu masuk ke dalam SIM PKB, Bapak dan Ibu kemudian ada tulisan di atas program guru penggerak angkatan 6 telah dibuka. Pendaftaran program guru penggerak angkatan 6 akan tetapi Anda tidak dapat mengikuti pendaftaran program guru penggerak. Itu alasannya adalah karena Bapak dan Ibu hari ini berada di luar sasaran kota atau kabupaten yang telah ditentukan ya. Seperti kita ketahui di sini bahwa angkatan 6 ini buka untuk 156 kabupaten. Nah, apabila Bapak dan Ibu membuka SIM PKB kemudian ada tulisan seperti ini, artinya Bapak dan Ibu belum berkesempatan untuk mendaftar di angkatan 6. Nah, perlu bersabar lagi menunggu angkatan berikutnya ya. Siapa tahu angkatan berikutnya adalah wilayah Bapak dan Ibu. Nah, berbeda apabila statusnya nanti seperti ini ya. Nah, hai, nama Ibu ya, silakan lengkapi dan ajukan data isian IC di bawah paling lambat 18 Februari 23 pukul 59. Nah, ini selamat datang. Anda berada di seleksi tahap 1 angkatan ke-6. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu bisa langsung melengkapi ya. Nah, kita langsung saja ya simak bagaimana tips agar lolos seleksi guru penggerak tahap 6. Nah, ini adalah kurikulum vitae yang Bapak Ibu harus isi ya. Beberapa item ya yang harus Bapak dan Ibu isi. Misalnya ini untuk informasi umum, itu berarti berisi informasi secara umum ya. Bapak dan Ibu itu bernama siapa, NIK-nya dan seterusnya. Ini data pribadi intinya begitu. Kemudian di sini pengalaman mengikuti pelatihan, tuliskan saja pelatihan-pelatihan yang sekiranya dapat mendukung program dari guru penggerak ini ya, yang sudah pernah Bapak dan Ibu ikuti. Nah, usahakan di sini itu setiap item sudah terisi dan akhirnya apabila jawabannya itu sudah bisa diterima maka akan tercentang hijau seperti ini ya. Kemudian pengalaman berorganisasi pendidikan ya. Ya, Bapak dan Ibu bisa ceritakan saja, misalnya Bapak dan Ibu hari ini adalah sebagai ketua MGMP mata pelajaran misalnya. Nah, ini tentu saja itu menambah pengalaman dari Bapak dan Ibu ya. Misalnya syukur-syukur tidak hanya tingkat kabupaten juga di tingkat provinsi. Ini membuktikan bahwa Ibu ini memiliki pengalaman yang sangat luas. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Isi saja Bapak dan Ibu, jadi jangan sampai dibiarkan ini tidak tanpa isi ya. Misalnya katakanlah menjadi sukarelawan pada kegiatan pramuka, pada kegiatan bencana alam, PMI ya, misalnya donor darah secara rutin dan seterusnya. Yang penting jangan dibiarkan kosong ya. Diingat-ingat lagi Bapak dan Ibu, pasti ada satu kegiatan yang terkait dengan kegiatan sukarelawan, karena pasti di setiap item ini saya yakin ada poin-poinnya tersendiri ya. Kemudian pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain secara individu maupun dengan kelompok. Nah, mengalir saja Bapak dan Ibu, karena ini yang Bapak dan Ibu isikan di poin ini nanti akan terkait dengan
soal IC dan seterusnya. Nah, apabila ini secara jujur ya, Bapak dan Ibu menceritakan secara jujur pengalamannya, maka ini akan menjadi kalimat yang mengalir saja seperti itu. Tidak usah dibuat-buat. Nah, terkait dokumen penting Bapak dan Ibu nanti perlu diingat ya, sebelum mengisi kurikulum vitae ini ada dokumen penting ya, terutama adalah SK mengajar, kemudian dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan. Nah, formatnya untuk dukungan dari kepala sekolah atau dari atasan itu sudah ada di kolom ini ya, yang bisa di-download kemudian diisi. Jadi usahakan formatnya adalah format yang sesuai ya, memang harus wajib sesuai. Nah, setelah tercentang semua berarti Bapak dan Ibu ini sudah selesai mengisi di kurikulum vitae ya. Yang perlu diingat-ingat tadi nggih ya, jangan dibiarkan kosong. Bapak Ibu perlu memikirkan betul ya, sekiranya poin-poin yang bisa memberatkan penilaian dari Bapak dan Ibu. Kemudian terkait soal IC, nah soal IC ini adalah berisi rekaman pengalaman Bapak dan Ibu ya. Misalnya untuk soal yang pertama ini, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak ya. Ini karena saya dilarang untuk membuka semuanya, maka apalagi jawaban saya begitu ya. Jadi ini setiap poinnya nanti sebagai gambaran Bapak dan Ibu, setiap poinnya nanti akan terdiri dari soal-soal sub-sub soal ya, yang Bapak dan Ibu mesti ceritakan secara runtun. Nah, artinya berarti ceritakan sesuai dengan pengalaman dari Bapak dan Ibu. Yang sangat keras untuk diingatkan adalah Bapak dan Ibu ini tidak boleh mengcopy paste dari mungkin laman pencarian atau seperti apa, pasti akan terkena ini ya, copyright atau plagiarisme. Nah, ini sangat tidak diperkenankan. Makanya sudah mengalir saja jawabannya sesuai dengan misalnya apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Misalnya jawaban saya senang belajar dan juga saya senang berbagi. Saya yakin melalui kegiatan program guru penggerak, maka di situ akan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan untuk kemudian saya bagikan kepada siswa, kepada teman dan masyarakat di lingkungan sekitar saya, misalnya seperti itu ya. Tetapi mengalir saja Bapak dan Ibu, dan jangan lupa di setiap poinnya ini nanti kemungkinan kalau Bapak dan Ibu mengisi, karena di situ ada batasan kata dan seterusnya, itu kemudian Bapak dan Ibu membuka dalam waktu yang lama. Nah, ternyata di setiap poin-poinnya itu ada semacam timer ya, berapa lama Bapak dan Ibu bisa membukanya. Tapi jangan khawatir, ini gini, caranya mensiasati adalah begini. Setiap poinnya, misalnya setiap poin ini ya, setiap poin ini setelah Bapak dan Ibu isi, ketik kemudian simpan terlebih dahulu. Jangan diselesaikan semua satu soal ya, ini misalnya nomor 1 sampai selesai semuanya, pasti tidak akan tersimpan karena Bapak dan Ibu mengisikannya itu adalah melebihi waktu. Nah, seperti itu caranya. Kemudian untuk mempercepatnya ya, nah ini nanti soal itu terdiri dari 5 soal saja Bapak dan Ibu. 5 soal saja yang berisi pengalaman Bapak dan Ibu untuk terkait dengan permasalahan, tantangan, situasi, pengalaman Bapak dan Ibu dalam ini ya, dalam perjalanan karir Bapak dan Ibu intinya seperti itu. Sehingga silahkan mengalir saja ya Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan pengalaman. Nah, di sini kemudian masing-masing tadi sudah diingatkan ya, bahwa masing-masing itu ada batasan waktunya, sehingga 1 poin simpan, 1 poin simpan, 1 poin simpan, begitu ya. Nah, jangan copy paste dari tempat lain. Nah, itu saja. Nah, mungkin begitu saja ya Bapak dan Ibu. Saya tidak mungkin membuka semua soal ya. Nah, intinya dari setiap, jadi ini kan 5 soal.
Jadi tiap soal ini ada butir-butir soal sub-sub tersendiri. Nah, disarankan untuk memang benar-benar menceritakan pengalaman pribadinya, ya. Kemudian untuk mensiasati waktu, ya, 1 poin misalnya 2A simpan, 2B simpan lebih dahulu, 2C simpan, begitu ya. Nah, begitu. Dan yang terakhir ini, jangan sampai lupa untuk mengirimkan biodata yang wajib ya. Biodata wajib itu terdiri dari mengunggah kartu tanda penduduk, ijazah, mengunggah SK mengajar, kemudian surat izin dari pimpinan atau atasan langsung tempat bekerja yang sesuai dengan format. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi ini membantu Bapak dan Ibu mensukseskan Bapak dan Ibu di program Guru Penggerak Angkatan 6. Semoga semuanya Bapak dan Ibu yang menyaksikan video ini sukses ya, berhasil lolos seleksi tahap 1 Guru Penggerak Angkatan 6. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.